Maksudnya bergeser dari Ini kan sekarang zaman kalender ya. leluhur kita dulu dan kalender kekinian. Heeh. Karena lucunya gini ya. Kalau berdasarkan kalender nasional yang digunakan di kita saat ini adalah kalender Gregorian atau yang disebut dengan Masehi. Kalau digunakan untuk ya sebutlah kaum agamawan gitu ya, yang pada umumnya dalam hal ini adalah Islam, mereka menggunakan kalender Hijriah. Aki Wayan Widiasa. Biasa. Ya. Boleh minjem koreknya? Oh ya, silakan. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Hari ini seperti biasa saya kedatangan tokoh inspiratif yang berbeda hari ini muda. Biasanya pelaku budaya, terutama di Nusantara ini, kebanyakannya tua, fosil, purba. Ya seperti saya sendiri, pencinta budaya, tua, fosil, purba. Tapi saya awet muda, ya. Yang ini adalah tokoh pelaku budaya yang muda. Perkenalkan, Bapak Galih Rakasiwi, tapi masih muda ya. Masih muda dong. Mau dipanggil apa? Kang Galih aja. Iyalah. Walaupun saya udah bapak-bapak, tapi Enggak sih Anda. tapi saya Muda. masih muda. Nah, bisa ceritakan sedikit, Kang Galih, masa kecil Anda? Biasanya di sini kita ada bercerita dikit tentang Masa kecil. Masa kecil. Masa kecil. Panjang banget ya. Hmm. Yang jelas saya terlahir dari keluarga yang moderat ya. Moderat. Ibu bapak saya bukan tipikal orang tua yang keras gitu. Ya cukup bahagia lah saya berada di lingkungan keluarga saya. Dan masa kecil saya memang saya banyak mendapatkan hal-hal yang memang tidak umum untuk anak-anak sebaya saya pada saat itu gitu. Ya saya banyak mendapatkan lingkungan-lingkungan ataupun kejadian-kejadian yang cukup aneh sih. Itu aja sih. Ya. Kalau saya lihat, maaf ya kalau disebutnya kan warangka gitu. Kang Galih ini muda dan wajah tampan, biasanya sih mohon maaf boy band biasanya sih. Saya dulu juga sebenarnya sempat mau bikin boy band gitu ya. Cuman karena di Indonesia tuh sebenarnya nggak ada boy band gitu. Maksudnya saya nggak begitu suka lah sama boy band. Oke. Saya mengingat Kang Galih ya. Kang Galih ini banyak, setahu saya, belajar atau mengetahui hal tentang perhitungan asli Nusantara. Itu yang kalau nggak salah tuh namanya Surya Canda Kartika ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Nah, itu seperti apa sih? Perhitungan yang diwariskan oleh leluhur kita itu disebut dengan wariga. Wariga, namanya itu wariga. Yang mana selama ini sudah banyak bermunculan ya pola-pola perhitungan itu. Kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu, ya 10 sampai 11 tahun yang lalu, saya bertemu dengan orang tua. Beliau asli dari Bali, dan beliau juga menawarkan sama saya, mau nggak belajar perhitungan. Yang mana basically memang saya terlahir dari keluarga yang memang suka menghitung gitu. Jadi ilmu hitungan ini asalnya dari, mohon maaf saya nggak tahu nih, hitungan itu se-Nusantara sama atau di Bali, di Jawa, di Tatar Sunda, ya ngomong ya semuanya ini sama disebutnya atau beda sih? Kalau untuk istilah berbeda gitu. Hanya saja Bali dan Jawa itu ya. Jawa tuh maksudnya dari ujung Jawa Barat sampai ke Jawa Timur itu sama sih sebenarnya. Itu kalau saya boleh bilang kita dalam satu peradaban sih gitu ya. Dalam satu peradaban ya prinsipnya sih sama.
Hanya saja mungkin penyebutan sedikit agak berbeda, tapi prinsipnya sama. Jangankan hanya Bali dan Jawa saja, bahkan seluruh dunia kalau saya boleh bilang prinsipnya sama. Gitu. Berarti ada fungsi-fungsi khusus di sana. Oh jelas banget. Karena setelah saya pelajari, jadi dasar dari peradaban itulah perhitungan. Nah, ya itu kan ada yang sebutnya perhitungan Surya, Chandra, Kartika. Ya kalau yang di kita mah kan sekarang dikenalnya kalender yang Romawi itu yang umum. Bedanya sama yang kita apa sih? Jadi gini, kalau Julian, kalau Barat lah ya kita sebut ya. Okay. Barat itu kan awalnya dari Julian kalender. Julian itu berdasarkan angka-angka. Lalu kemudian ketika ya seiring berjalannya waktu mereka berubah menjadi Gregorian gitu ya. Itu berdasarkan surya atau matahari, kalender matahari gitu. Nah, yang uniknya itu di kita menggunakan matahari, bulan dan bintang atau yang disebut dengan surya, chandra, kartika. Nah, surya, chandra, kartika itu dijadikan satu. Dijadikan satu metode perhitungan gitu. Itu biasanya buat ngitung apa sih? Banyak banget. Semua aspek-aspek kehidupan ada di dalamnya. Ngitung dari mulai perkawinan, ngitung dari mulai kapan masa panen, ngitung dari mulai kapan menanam benih, menghitung kapan membangun rumah, sampai ke ya boleh dikatakan kapan kita mati atau kita meninggalkan dunia ini. Itu memang ada. Berarti kalau begitu kan sering diomongin bahwa budaya kita tuh kuno disebutnya. Tapi kalau mendengar begini super modern ya. Iya, artinya ya itu yang kemudian saya tertarik. Jadi gini sebenarnya, saya panggilnya bos aja ya. Oke. Bos Sugi, nah, ini keren banget. Sejarahnya ya, kenapa kemudian saya tertarik dengan pola perhitungan ya sebutlah aja Nusantara ini. Jadi dulu awalnya itu ketika saya di Bali, saya bertemu dengan orang tua yang tadi saya bilang, beliau menawarkan, kamu mau nggak belajar perhitungan? Terus saya tanya sama beliau, kalau boleh tahu kakek mempelajari perhitungan ini berapa lama? Lebih kurang beliau sempat menyebutkan 40 tahun. Ya saya kaget dong. Wah, kalau saya menghabiskan waktu selama 40 tahun untuk mempelajari perhitungan, habis waktu saya. Maksudnya, karena memang pada saat itu saya baru umur berapa ya? Sekitar 20-an lah ya. Ya, saya pernah umur 20-an juga. Ya, Anda kan lebih tua dari saya gitu. Nah, di umur 20-an, saya pikir 40 tahun sama dengan saya menghabiskan waktu saya untuk perhitungan. Wah, saya bilang berat, saya bilang. Cuman beliau bilang, ya dulu karena saya juga istilahnya belajar istilahnya nggak dibimbing oleh seorang guru. Kakek itu bilang seperti itu. Nah, sekarang saya sudah tahu metode perhitungannya, kamu tinggal mempelajari intisarinya saja. Nah, kemudian saya istilahnya saya lewat gitu aja gitu ya, nggak terlalu banyak menanggapi. Nah, lalu saya ingat sejak saya kecil orang tua saya itu tuh segala hal itu tuh selalu menghitung gitu ya. Mau melakukan kegiatan A selalu menghitung, mau ngapain selalu menghitung gitu kan. Lalu saya ingat gitu kan, oh iya ternyata kakek nenek saya bahkan buyut sampai ke atasnya itu memang beliau senang dengan perhitungan gitu ya. Sampai waktu itu bapak saya sempat bilang, suatu saat nanti kamu harus mempelajari perhitungan karena hal ini yang diwarisi oleh leluhur kamu gitu. Cuman waktu itu ya malum lah masih kecil ya, saya nggak begitu menanggapi juga, enggak gitu. Hingga kemudian ketika suatu saat kakek
itu sempat menitipkan beberapa dokumen yang menyangkut soal perhitungan sama saya. Nggak lama dari situ beliau meninggal dan saya cukup kebingungan. Itu kakek dari? Jadi itu kakek kakek angkat mungkin ya. Beliau adalah salah satu tokoh di Bali juga. Ya saya sempat kebingungan gimana saya mempelajarinya gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu ketika saya pelan-pelan mempelajari, oh ternyata banyak yang terungkap, banyak yang nyambung. Jadi pengetahuan yang sempat diberikan oleh leluhur saya, termasuk orang tua saya, itu banyak yang istilahnya mulai saya pahami gitu. Oh ternyata ini tuh ini itu ini. Ya disitulah mulai saya tertarik. Ini orang tua ini orang Bali ya berarti ya? Iya beliau. Nama beliau mohon maaf nih. Suwargi. Saya sih bilangnya Aki sih sebetulnya karena memang itu kan sebutan orang Jawa Barat untuk kakek ya. Aki Wayan Widiasa. Ya. Beliau adalah ahli. Ya beliau tuh adalah penyusun kalender. Beliau ahli astronomi juga. Beliau sering sering diajak meneropong untuk mencari hilal oleh para astronom dari berbagai agama ya, terutama NU ya, untuk mencari hilal. Ya artinya beliau aktivis astronomi gitu. Dan beliau juga menyusun kalender. Berarti kalau begitu berarti dari dulu tuh alkulturasi dan kebersamaan di antara semua agama kalau dengar nggak ada masalah ya? Sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya gitu kan. Itu mah masalah politik ya. Oke, kita jangan ngomongin soal itu, kita balik lagi ke topik kita. Gemes ya kalau ngomongin politik ya? Pusing ya maklum. Saya sebelumnya dengan Kang Gali ini pernah buat acara tentang keresahan kami tentang negeri ini di mana ya kalau saya rasa mah karena keadaannya sekarang kita seperti dibuat menjadi babu di negeri sendiri gitu. Tapi Anda bisa lihat di video saya yang sebelumnya, tapi sekarang kita balik ke masalah budaya saja. Deal ya? Ya. Oke, nah masalah perhitungan ini bisa dijelaskan nggak lebih terperinci apa itu, namanya apa sih? Itu memakai bahasa apa ya? Ya yang jelas pakai bahasa Sanskerta ya. Sanskerta. Maksudnya pakai bahasa Kawi ya. Jadi namanya adalah Wariga. Wariga. Ini yang lucunya tuh istilah ini dipakai oleh saudara-saudara kita di Bali. Dan saya sih lebih lebih meyakini bahwa peradaban Bali itu tuh sama prinsipnya dengan peradaban yang ada khususnya di Jawa Barat gitu ya. Di Pulau Jawa ini gitu. Sama sih prinsipnya gitu kan. Karena memang kalau kita tarik mundur gitu kan, terjadi migrasi yang cukup besar dari Pulau Jawa ke Bali gitu, khususnya dari Jawa Barat ke Bali gitu. Ya kalau kita merunut sejarah pasti bakal ketemulah titik, oh kenapa peradaban Bali itu tuh sama dengan peradaban yang ada di, termasuk bahasa juga. Bahasa hampir banyak yang sama, bahasa Bali dengan bahasa di Jawa Barat. Dan bahasa Jawa sebenarnya ada juga yang sama gitu. Nah, di situ sih gitu. Bahwa saya melihat Wariga dan Tika ya. Ini tuh tidak asing gitu kan. Apalagi di Jawa Barat, khususnya di suku pedalaman di Kanekes, Baduy. Itu mereka menyebutnya dengan Waroge. Di Bali disebutnya Wariga. Ternyata setelah saya telusuri dari berbagai naskah, memang nama aslinya Wariga. Wariga itu tuh sebenarnya itu bukan ilmu tentang astronomi dan astrologi saja sih. Kalau saya boleh bilang itu kosmologi ya. Itu keilmuan yang mempelajari tentang alam semesta. Gitu, yang mana di dalam situ baru ada astronominya, ada astrologinya.
banyaklah muatan-muatan keilmuan di dalam situ gitu. Nah, untuk metode perhitungannya disebut dengan tika. Pola perhitungannya gitu. Jadi orang-orang dulu menyebutnya wariga dan tika. Saya mau bertanya sedikit nih. Kalau tadi ngomongin soal astronomi, itu kan kalau di barat ada yang disebutnya Pleiadian Sister, Seven Sister. Di kita pun ada yang disebutnya apa sih, cerita Jakatarup. Dengan Dan 7 bidadari. 7 bidadari. Kalau di Jawa Barat apa, Ronggeng 7 Kalasirna ya? Iya, ada. Itu bisa jelasin nggak? Itu apa sebenarnya sih? Ya prinsipnya itu jadi gini, dalam satu tatanan kesemestaan yang cukup besar gitu. Kayak sebenarnya kita ini hidup di mana sih? Ya, yang jelas di bumi dong. Ya. Nah, bumi ini tuh ada di mana? Ada di dalam satu tatanan disebut dengan tata surya. Nah, tata surya itu ada di mana? Ada di dalam tatanan yang disebut dengan apa namanya tuh? Tata Buana. Yang lebih besar itu tuh galaksi gitu ya. Andromeda sih terlalu besar ya. Kalau saya boleh bilang tuh di dalam apa namanya, ruang lingkup ya 7 rasi bintang besar gitu. Itu yang disebut dengan apa tadi, Pleiadian Sister. Pleiades. Nah, itu sama nggak seperti kalau di ini ada apa? Tata Salira, Tata Nagara, Tata Buana, Tata Surya, mirip nggak sih itu? Ya prinsipnya mirip, karena memang manusia itu kan pada dasarnya memang susunan kesemestaan kecil gitu. Jadi gini, kalau di dalam bahasa kebudayaan ada yang disebut dengan buana alit, buana madya, buana agung. Buana alit itu apa? Buana alit itu ya kita, tubuh kita ini, diri kita. Buana madya itu ya sekeliling kita. Buana agung adalah semesta ini gitu. Ya prinsipnya sih sama. Kalau di barat sebenarnya apa? Buana alit, buana agung, makrokosmos, mikrokosmos. Ya, betul ya. Mikro itu kecil, makro itu besar gitu kan. Besar. Sampai di badan manusia pun banyak ya apa? Kayak apa? Kalau di kita sebutnya apa, mandala ya? Ya disebutnya mandala, bisa gitu. Silakan minum dulu, dari tadi ya minum dulu. Sementara di kita ini belum ada yang ngasih gratisan sih. Apa tuh yang dipajang-pajang, apa yang namanya? Tapi hebat loh, ini judulnya udah Bos Sugi, hebat loh. Iya. Boleh minum koreknya? Oh ya, silakan. Itu cempor ngomong-ngomong. Bedanya kalender Hijriyah ini dengan Wariga itu apa ya? Gini, di dalam Wariga itu memuat tentang Surya, Chandra, dan Kartika. Ada yang disebut dengan Surya Pramana, Chandra Pramana, dan Wara Pramana. Itu ada matahari, bulan, bintang, sebut aja seperti itu. Nah, kalau kalender Hijriyah yang sekarang digunakan di Indonesia ya, pada umumnya gitu, itu berdasarkan Komariah atau bulan. Gitu. Itu adalah kalender bulan yang berdasarkan orbit bulan gitu ya, terhadap bumi. Gitu. Walaupun sebenarnya di Timur Tengah sendiri pun mereka menganut Syamsiah dan Komariah. Hanya saja yang dipakai di Indonesia ya di Arab sendiri pun yang digunakan adalah kalender Komariah atau yang kemudian disebut dengan kalender Hijriyah. Seperti itu. Nah, kalau di kita sebenarnya ya 3 aspek itu gitu. Maksudnya berdasarkan kalender matahari, bulan, dan bintang. Jadi kalau masalah perhitungan untuk cocok tanam apa, mungkin di kita bisa lebih taunya lebih detail kali ya. Iyalah, karena memang pola perhitungan itu memang disesuaikan dengan bumi dan langit di sini gitu kan. Ya pasti jauh lebih detail karena ya kita berdasarkan ada yang disebut dengan desa, kala, patra, ruang, waktu, dan kejadian. Jadi desa di sini menggunakan kala di sini. Dan otomatis kejadiannya pun ya yang kita ukur adalah kejadian yang ada di sini. Makanya jauh lebih detail. Seperti itu. Seperti di Sunda ada kata-kata apa?
Ngindung ka waktu ngabapa Mi bapa ka zaman. mi bapa ka zaman. Itu artinya kita harus bisa beradaptasi ya. Iya, betul. Kita harus beradaptasi terhadap perubahan zaman, perubahan waktu gitu kan. Seperti hal gini lah. Udah tahu mau musim hujan gitu kan. Malah ngecor jalan gitu kan. Tadi itu nggak bener. Oh, itu mah proyek, Pak. Ya, maksudnya gini. Sorry. Iya, maksudnya gini. Nah, itu ya kalau menurut saya kalau kita lihat dari kacamata Wariga, itu yang kurang tepat gitu. Gitu. Ngapain? Itu akan berpengaruh pada penghabisan anggaran yang sia-sia. Iya. Contohnya seperti itu gitu. Iya. Ya, emang kan kadang-kadang kalau di kita ya, sorry banget ya, penghabisan anggaran tuh diperlukan. Oh gitu ya? Oh iya sih. Kalau nggak masa kini gitu loh. Emang ya kalau bahasa kita nama rakyatnya haram jadah sih. Kalau boleh tahu, ini sekarang pergeseran ini gimana nih di negeri kita ini? Maksudnya bergeser dari ini kan sekarang zaman ya leluhur kita dulu dengan kalender kekinian. Karena lucunya gini ya. Kalau berdasarkan kalender nasional yang digunakan di kita saat ini adalah kalender Gregorian atau yang disebut dengan Masehi. Kalau digunakan untuk ya sebutlah kaum agamawan gitu ya, yang pada umumnya dalam hal ini adalah Islam, mereka menggunakan kalender Hijriah. Jadi ya pasti banyak bentrokan gitu. Nah, sedangkan di kampung-kampung ya yang saya tahu khususnya di Pulau Jawa ini cukup banyak yang masih menggunakan kalender-kalender yang memang asli dari leluhur gitu. Nah, kalau kita lihat kapan pergeserannya, kita mau dilihat dari mana nih? Dari Hijriah dulu apa dari Masehi gitu. Karena kalau berdasarkan kapan pergeseran kalender, maksudnya kalender leluhur kita ke Hijriah atau kalender Islam, itu ketika zaman invasinya Mongol. Jadi ketika Mongol menginvasi Pulau Jawa pada saat itu, kemudian ada ya ketika zaman Wali Songo mungkin ya. Mr. Kubilai Khan berarti ya. And the gang. Dia perusak berarti ya. Kalau menurut saya. Nah, dari situ kemudian ya bergeserlah dari kalender yang dulu dipakai oleh leluhur kita kemudian ke kalender itu. Terus kemudian disambung juga ketika masanya Mataram Islam oleh Sultan Agung. Bangsa kita sudah mengenal baca tulis ya pada zaman itu ya. Oh, jauh. Ya, kita bisa menemukan beberapa artefak yang tersebar ya di seluruh Nusantara itu, yang mana itu banyak sekali tulisan-tulisan gitu. Hanya saja bangsa kitanya yang nggak bisa baca. Sayang ya, buta huruf, aksara sendiri gitu. Sayang, saat ini yang sayang ya. Padahal mestinya bangsa kita itu udah bisa baca tulis, punya kemampuan metalurgi juga ya. Semua dari sampai ke pengetahuan tentang konsep makrokosmosnya udah. Jadi anda ya, kalau ngomong katanya kita tuh bangsa yang terbelakang, sedangkan primitif, purba, fosil, sajabana gitu ya. Malu, tahu nggak? Kita tuh sebenarnya bangsa yang besar. Kalau kalian masih pola pikirnya, gua bangsa terbelakang, jamin kita akan dijajah terus sama semuanya sih, sama yang di luar ya. Dimana kalau bangsa, mohon maaf ya, ini saya sedikit ngomong ya, karena di kita kejelekannya ya, bagi saya ya, kita suka dilupakan untuk mencintai budaya sendiri. Karena bagi saya bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budaya sendiri. Ya. Kalian semua nggak boleh kalah loh. Saya Warangka emang petet, tapi saya mencintai negeri saya. Tepuk tangan lah. Ikutan.
Ya. Ini ngeri juga ya ini podcastnya Bos Sugi ya. Selain itu di negeri kita itu banyak kan artefak pengetahuan. Banyak Itu banget. pengetahuan yang dari kita apalagi ya Kang Galih yang luar biasa. Gini ya, dari mulai aksara, terus kemudian ilmu yang tadi ya kosmologi. Dua itu saja sudah bisa menunjukkan bahwa hebatnya peradaban yang kita punya gitu ya. Dua hal itu aja. Belum lagi yang lain. Keilmuan tentang arsitektur. Ya. Terus kemudian pengetahuan tentang pengobatan dan lain sebagainya. Wah, itu kalau kita gali lagi, saya yakin peradaban bangsa ini akan semakin maju. Bahkan katanya kalau nggak salah di kita tuh metalurginya kita bisa mengolah besi dari beberapa macam menjadi barang-barang yang spesial. Ada senjata, keris lah, kujang lah, itu kan. Itu kan berarti pengetahuan dan keilmuan di kita tuh banyak gitu. Banyak banget. Nah itu yang perlu kita gali sebenarnya. Iya. Kayak apa juga alat cangkul. Iya, pertanian gitu ya. Pertanian kan. Sekarang alat cangkul impor, maluin. Sorry. Krakatau Steel beli besi dari mana? Ya besinya datang dari luar gitu ya, dicap, liatin Krakatau Steel, keblok gitu ya. Terus kayak di kita, sorry ya, alat musik kita ada gong, Banyak banget. gamelan dengan nada-nada yang berbeda ya. Berarti kita teh bangsa yang besar, ngerti sih teh. Oke. Sampai orang-orang Eropa aja kan mulai mempelajari tentang kesenian-kesenian yang ada di Nusantara ya. Iya. Yang ada di Indonesia ini gitu. Ya apa kita nggak malu gitu? Malu nggak? Harusnya mah malu atau. Jangan malu-maluin. Ini sudah jadi kepastian bahwa pengetahuan leluhur kita ini kan luar biasa. Bahkan di laut gitu berlayar. Zaman dulu tuh tidak pakai kompas, cukup melihat bintang di langit. Arah tujuan tahu semua. Ya. Kenapa sekarang keilmuan itu seakan-akan ya kalau kita cerita konspirasi ya, ini sengaja ditutupi, dihilangkan. Padahal ini kan ilmu loh. Ya, kemampuan-kemampuan Kemampuan-kemampuan. Sebenarnya kan di kita itu kemampuannya kan memakai logika, pola pikir, pengetahuan. Ya. Itu ada seperti kita kan lagi zaman konspirasi seperti dihilangkan, itu kenapa ya? Apakah ada untuk membodohi supaya kita nggak jadi maju? Oh iya dong. Kalau bahasa Sunda mah blow on, bolotnya. Iya. Artinya kan ya kalau saya sih boleh bilang namanya penjajahan itu kan tidak harus melalui invasi militer. Tapi ketika sebuah bangsa ingin menguasai suatu wilayah, maka gimana caranya supaya bangsa itu bodoh terbelakang? Lupa akan sejarah awalnya. Betul. Lupa sama sejarahnya, lupa sama leluhurnya ya niscaya. Padahal dilahirkan tuh DNA-nya, saripati kehidupan di sininya luar biasa. Tapi pola pikirnya dibodohkan. Betul. Ya, berarti bolot lu orang kalau gak mau belajar kebudayaan leluhur mah. Kajian dahar naonnya, dahar jengkol, ya pokoknya mau bodoh aja kalian ya kalau gak mau balik lagi ke pengetahuan ini. Ya sayang lah. Sayang. Ini kita masuk ke pola penelaahan. Kalau kita balik misalnya ke perhitungan dengan semangat belajar dan bangga atas budaya dan pengetahuan negerinya sendiri. Mungkinkah kita seperti kata Presiden pertama Soekarno, kita menjadi mercu suar dunia? Itu juga kan yang kalian inginkan kan? Indonesia menjadi negara nomor 1 lagi kan? Daripada sekarang dijajah. Jika kita belajar pengetahuan dari leluhur,
bangga atas negerinya sendiri, kita pasti bisa menjadi mercusuar dunia seperti yang Bapak Presiden pertama kita bicarakan, menjadi negara besar Indonesia. Itu yang saya harapkan dari Anda. Harus setuju. Harus kita dong. awas. Harus dong ya. Ya kita kan, Wajib, gila. kita tinggal di sini, kita lahir di sini, kita hidup di sini gitu ya. Di negara Indonesia ini. Kita diwarisi oleh berbagai warisan yang begitu luar biasa gitu ya oleh leluhur kita ya. Dan terbukti bahwa leluhur kita sempat menjadi istilahnya apa namanya? Orang-orang yang hebat gitu kan, yang dikenal oleh seluruh dunia gitu. Masa kita nggak bisa, bener nggak? Tuh. Balik lagi ke hitungan. Berarti kan yang nama hitungan ini tuh luar biasa. Banyak sekali pengetahuan di dalamnya. Nah, di negeri kita ini ada nggak tempat buat belajarnya? Dengan pengetahuannya Kang Gali sekarang ini, kalender, ya apakah Kang Gali siap untuk mengajar? Soalnya kayaknya nggak ada deh di sini, saya belum menemukan sih. Banyaknya sih orang zaman sekarang lupa akan sejarah. Ya kalau berbagi mungkin saya siap. Siap. Bukan siap karena memang sudah ada teman-teman yang sering sharing dengan saya terkait soal perhitungan-perhitungan yang diwarisi oleh leluhur kita. Jadi kesimpulan dari yang kita bicarakan, perhitungan ini apa sih yang baiknya untuk kita? Jadi kesimpulan perhitungan itu ya. Ya. Satu, jadi supaya kita selamat Selamat. dalam kehidupan. Karena leluhur kita tuh membuat metode perhitungan itu untuk supaya itu. Satu, supaya kita selamat gitu ya. Ya kalau dalam bahasa kitanya itu rahayu gitu ya. Yang kedua, supaya peradaban ini tertata dengan baik. Itu. Karena ujung-ujungnya kita membangun satu peradaban yang adiluhung. Jadi perhitungan wariga ini sangat tepat dipakai untuk negeri kita kan? Iya, karena berdasarkan bumi dan langit yang sesuai dengan daerah ring of fire di kita kan? dengan Iya kan? gitu. Bukan seperti di kutub utara, kutub selatan ya. Itu hitungannya kan beda kan? Beda dari walaupun kita wilayah. dalam satu ruang lingkup tata surya gitu ya. Tapi ya tetap ya seperti kita lihat bumi itu kan terbagi utara, selatan, timur dan barat. Oke. Kan gitu. Ya, kita sesuaikan dengan itu. Jadi Anda semua jika mau belajar, saya memberikan kesempatan untuk langsung ke sumbernya asli Nusantara ke beliau ini, Kang Gali ya. Oke. Ya kita sharing aja ya. Sharing. Gitu. Oke. Karena jadi elemen dalam perhitungan ini kompleks banget. Gitu. Tapi mudah-mudahan saya juga bisa memberikan memberikan yang cocok gitu ya buat teman-teman atau saudara-saudara. Oke. Ini sedikit saya kasih sedikit ya masukan ya ke para penonton yang sedang menonton. Saya ini sudah pernah ke Kang Gali ini minta tolong dihitungkan dari jam lahir, tanggal lahir saya. Jadi saya tahu tema dan pemetaan kehidupan saya. Jadi barang siapa dari Anda yang mau bisa langsung juga ke beliau bertanya. Tapi yang saya tahu jelas dari perhitungannya Kang Gali ini, saya emang keren, ganteng, dan luar biasa sekali. Ya, bos, biasa gitu ya. Sombong nomor 1 bagi yang terbukti. Ya. Pembicaraan hari ini kan banyaknya hanya masalah perhitungan. Sedangkan ilmu pengetahuan di kita tuh masih sangat banyak. Banget. Mungkin lain kali saya akan mengundang lagi Kang Gali, tokoh-tokoh budayawan di Nusantara ini. Bagi siapa yang punya masukan, boleh komentar di bawah ini. Siapa tokoh yang mau diundang, bisa like, bisa subscribe. Kita akan terus berusaha pengetahuan di kita tuh banyak. Sangat disayangkan sekali kalau kita tidak mengkaji, menggali, dan memakainya di kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa klik like, subscribe,
komen di bawah ini. Terima kasih banyak Kang Gali. Terima kasih banyak Bos Sugi. Ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam tukang kain.